Selamat jumpa kembali dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar akan podcast ini. Kita akan belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang otentik atau autentik, apa adanya. Yuk kita belajar. Kamu pasti sudah pernah bahkan sering mendengar istilah jadilah pribadi sendiri apa adanya, bukan? Terdengarnya sederhana memang. Namun apakah kamu tahu bagaimana cara untuk melakukannya? Nah, itu yang gak semua orang bisa. Untuk menjelaskannya, menjadi pribadi autentik artinya menjadi pribadi yang sebenarnya. Sepertinya gampang banget, tapi ketika akan melakukannya ternyata cukup sulit. Padahal, menjadi pribadi autentik itu akan membuatmu lebih nyaman dalam menjalani hidup. Karena kamu gak perlu menjadi orang lain. Berikut ada beberapa cara supaya kamu menjadi pribadi yang autentik. Yang pertama, menerima terlebih dahulu dirimu secara apa adanya. Langkah pertama yang sangat penting agar bisa menjadi pribadi autentik adalah menerima dirimu sendiri terlebih dahulu apa adanya. Terimalah dirimu secara utuh dulu, sehingga nantinya kamu bisa menentukan langkah dan strategi berikutnya untuk menjadi autentik. Seseorang bisa menemukan kelebihannya itu biasanya setelah dia berhasil menerima dirinya sendiri. Dalam proses menerima diri sendiri hingga menemukan kelebihan diri, setiap orang memang berbeda-beda waktunya. Ada yang terbilang cukup cepat, tapi ada juga yang membutuhkan waktu lama hingga bertahun-tahun. Namun, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah nikmati saja setiap prosesnya dan tetap semangat mencoba. Nah, setiap proses menemukan keautentikan atau keaslian diri seseorang, mengalami fase gagal, itu adalah hal biasa. Jadi jangan menyerah, tetaplah berjuang. Karena dalam setiap fasenya kamu akan belajar untuk bisa menerima diri sendiri secara utuh dan apa adanya. Yang kedua, kenali lebih dalam siapa dirimu yang sebenarnya. Untuk menjadi pribadi yang autentik, setelah kamu bisa menerima dirimu sendiri, selanjutnya adalah berusaha untuk mengenal lagi secara lebih dalam mengenai siapa dirimu sebenarnya. Pada tahap ini kamu perlu mencari dan mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan serta kekurangan dalam dirimu. Selain itu, kenali dan ketahui secara lebih jelas tentang hal apa saja yang kamu inginkan dalam kehidupan ini. Nah, aspek-aspek inilah yang akan memudahkanmu dalam menemukan tujuan hidup di masa depan. Jangan lupa juga untuk bisa menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Ya, melalui menerima kekurangan diri, itu bisa menjadi strategi untuk mengenal dirimu yang sebenarnya. Berikut ketiga, hentikan kebiasaan membandingkan diri. Jangan terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena hal tersebut gak akan membantumu dalam menemukan keautentikan atau keaslian dirimu yang sebenarnya. Justru sebaliknya, kebiasaan membandingkan diri malah akan memicu kamu menjadi orang lain, bukan menjadi dirimu yang autentik. Cobalah untuk menghilangkan perasaan iri atau memiliki pandangan bahwa orang lain selalu lebih unggul darimu. Faktor tersebut memang sering menjadi penyebab seseorang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Apabila kamu ingin menjadi pribadi yang otentik, asli apa adanya, maka mulai saat ini kamu harus belajar untuk menghentikan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, jangan menyiksa diri dengan selalu memikirkan perkataan orang lain. Selalu memikirkan dan mengambil pusing perkataan orang lain tentangmu, itu artinya kamu sedang menyiksa dirimu sendiri. Berhentilah dan mulai fokus saja pada dirimu sendiri dengan kehidupan yang kamu jalani sendiri. Hidup kamu gak bergantung kepada orang lain. Jadi tidak perlu terlalu memikirkan hingga memusingkan perkataan dari orang lain tentangmu yang belum terbukti kebenarannya. Jangan menyiksa dirimu hanya untuk memikirkan perkataan orang lain demi bisa diterima oleh mereka. Untuk menjadi otentik, kamu harus berani menunjukkan kepada siapa saja dirimu seperti apa adanya. Yang kelima, mulai mencintai hal-hal yang kamu lakukan. Cara berpikir untuk menjadi pribadi yang autentik adalah mulai belajar mencintai apa yang kamu lakukan. Sadarilah bahwa tidak mencintai pekerjaan sendiri, ada hal lainnya yang kamu kerjakan, itu gak akan membentukmu menjadi orang autentik, asli dan apa adanya. Oleh karena itu penting untuk menikmati dan mencintai segala hal yang kamu lakukan. Dengan begitu
Kamu gak lagi harus berusaha keras dan memaksakan diri untuk melakukan yang orang lain juga lakukan. Membohongi diri sendiri gak akan membuatmu bahagia. Lebih baik menjadi otentik saja agar kamu bisa menikmati dan mencintai segala sesuatu yang kamu kerjakan. Menjadi pribadi yang asli dan apa adanya akan membuatmu lebih nyaman dalam menjalani hidup. Jangan pernah malu untuk menjadi berbeda. Kamu memang hanya perlu menunjukkan ke dunia siapa dirimu yang asli dan sebenarnya. Tentunya yang paling utama adalah setiap orang diciptakan Tuhan dengan keautentikan, keunikan, karakteristik dirimu sendiri. Kalau kita belajar dari 1 Korintus pasal 12, ada kepala yaitu Kristus dan ada banyak anggota yang berbeda, ada tangan, ada telinga, ada hidung, ada kaki. Gambaran daripada ayat ini berbicara tentang keautentikan. Setiap orang punya kekhususan, setiap orang punya karunia, setiap orang punya kelebihan, setiap orang itu punya sidik jarinya masing-masing, gennya masing-masing. Maka tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Jadilah pribadi yang autentik sebagaimana yang Tuhan mau, karena Tuhan punya rancangan di satu orang kepada orang yang lain itu punya rancangan yang berbeda. Mari kita belajar menjadi pribadi autentik agar kita menjadi pribadi yang nyaman dengan dirimu sendiri. Kemudian kita bisa efektif menemukan potensi diri dan tentunya Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Sampai jumpa di dalam episode berikut lagi. Shalom.